Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Munawar di sini, guru SMK Sunan Ampel dalam pendidikan karakter atau penguatan karakter siswa-siswi SMK Sunan Ampel Menganti, dengan kita mengaji kitab Matan Safinah Najah di pertemuan yang kedua ini. Untuk pertemuan yang pertama kemarin kita sudah melangsungkan pembukaan dan juga menjelaskan tentang rukun Islam. Ada 5, dan yang selanjutnya kita di bab ini atau di fasal ini kita menerangkan tentang rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji, arkanul imani utawi pira-pira rukune iman. Sittatun iku ana 6. Orang tersebut dikatakan beriman ketika orang tersebut sudah melakukan 6 hal ini. Iman itu kepercayaan, keyakinan kita di dalam hati kita. Ini sittatun iku ana 6. Sing pertama antuk minah, iku yen to ngimani sapa wong billahi kelawan anane Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kita harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Kita harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi gerak-gerik kita semuanya. Ketika kita itu orang yang beriman dan mengimani bahwasanya dengan adanya Allah, wujudnya Allah, dan Allah selalu mengawasi kita, insya Allah kalau kita sudah seperti itu, berarti insya Allah kita mungkin jarang untuk melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita merasa ketika kita mau melakukan dosa, kita ingat bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mau melakukan kejelekan, kita ingat, kita beriman di dalam hati kita bahwasanya apa? Kita selalu diintai, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antuk minabillah, beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa malaikatihi, lan yento beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita percaya, kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai malaikat. Malaikat yang di situ mempunyai tugas masing-masing, tugas sendiri-sendiri. Ada contohnya Raqib Atid tadi yang sesuai penjelasan tadi yang di atas, penjelasan tentang keimanan kita kepada Allah. Kita akan tahu, sadar bahwasanya kita itu selalu dicatat apa gerak-gerik kita, segala hal kita yang kita lakukan ini selalu tidak akan bisa lepas dari catatannya Raqib dan juga Atid. Tidak bisa lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas yo sampean slideno nang isore longan ya tetep sampean iku mangko bakal apa? Bakal disawang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bakal dicatat segala amal kita oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Gusti Allah itu kan kuasa lah kok adik duwe malaikat barang. Ya justru karena beliau kuasa, karena Allah itu kuasa, karena Allah itu mulia, makanya Allah itu membuat yang namanya malaikat. Sing bagian apa? Sing bagian kei udan, sing bagian nyabut nyawa, sing bagian ngekei rezeki, ya kan? Itu semuanya ada tugasnya masing-masing. Malaikatnya Allah wakeh tugasnya dewe. Gak akan lali malaikat karena bukan manusia, nggak punya nafsu, nggak bakalan lali malaikat itu. Wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah. Lapo nduk kene kok ditulis kok wa kutubihi? Kok gak kitab wa kitabihi, kitabe Allah ngono enggak? Karena kitabnya Allah itu ada banyak. Ada Taurat, Zabur, Injil itu kan, dan juga Al-Qur'an, kitabnya Allah. Jadi kita juga percaya. Nah, ini kembali lagi kepada rukunnya iman. Mohon maaf, rukunnya Islam. Di situ kan kita percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu khatamun nabi. Nah, di situ kita mengimani bahwasanya agama Islam itu turun untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran itu menyempurnakan dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Sekali lagi, kitabnya Allah itu tidak hanya Al-Quran, ya. Di situ dan turunnya Al-Quran, turunnya Nabi Muhammad juga yang dimukjizatkan, Quran yang dimukjizatkan kepada Nabi Muhammad
itu menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya di situ ditulis kutubihi, piro-piro kitabe Allah, bukan kitab situk, bukan. Tapi kutubun, piro-piro kitab. Iku lek belajar nahwu sorofi nduk kono. Jadi ero kutubun itu berarti jamak dari kitab. Kitab itu satu. Kalau kutubun beberapa kitab. Wa kutubihi lan kitab-kitabe Allah. Kita beriman terhadap kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran dan juga Taurat dan lain sebagainya. Wa rusulihi lan piro-piro rasule Allah. Rasule Allah itu ya akeh. Kita juga beriman. Jadi ono nabi, ono rasul cerita bahwasannya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita harus iman bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah rasulnya Allah, nabinya Allah. Makanya kita harus beriman. Itu adalah rukunnya iman kita. Nah, selanjutnya wal yaumil akhir, lan juga yakti juga iman tentang adanya hari akhir, bahwasanya kehidupan kita ini akan ada masanya di dunia kita ini, dan kita akan beralih di kehidupan yang kekal, yaitu di alam akhirat. Ojo dadi wong munafik, wong kafir sing di situ tidak percaya. Di dalam surat Yasin di situ disebutkan kapan gak ono yaumil akhir itu gak ono. Ya kan? Tadi surat Yasin itu disebutno bahwasanya orang-orang tersebut sumbar kapan? Ndi bukti nih, jari ini aku akan ditangekno teko kubur ndi ono ndi jarno bukti ini aku yo gak apa-apa sampai saiki. Nah itu perkataan orang-orang munafik, orang-orang kafir di situ. Mana itu? Apa itu ayatnya itu apa itu? Nah barang ditangekno dhek kaget. Barang mangku-mangku wis mati lho alam kubur, maka ditangekno oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika trompetnya sudah ditiup, dibangunkan, barulah mereka itu kaget, percaya. Makanya di dalam surat Yasin diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Baru ketika orang-orang kafir, orang-orang munafik tersebut awalnya tidak percaya tentang adanya yaumil akhir, orang-orang tersebut tidak percaya tentang hari kiamat, nggak ada pembangunan kita itu, nggak ada, mati ya mati, hisab nggak ada. Baru ketika dibangunkan, qalu ya wailana, celakalah kita semuanya. Man siapa? Ba'asana yang membangunkan kita semua, mimmar qadina, dari tidur panjang kita semuanya. Berhenti di situ tanpa bernafas. Qalu ya wailana man ba'atsana mimmar qadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Barulah dia itu mengatakan hadza ma wa'adar rahman. Oh ternyata ini benar apa yang dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman, yang Maha Rahman, wa sadaqal mursalun, dan dia baru mengatakan sodako al mursalun, bahwasanya benar ya, ternyata apa yang disampaikan oleh Rasul itu benar, apa yang disampaikan oleh utusan itu ternyata benar. Baru dek sadar koyo ngono ku mau. Lah penyesalan sing koyo ngono ku mangko wis ora ono gunane. Oleh karena itu kita semuanya wajib mengimani tentang yaumil akhir, tentang Rasul yang telah menyampaikan kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau rasul-rasulnya gitu. Wal qadari, lan maksude iki beriman tentang kapestene Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang terjadi pada kita, baik khairihi wa syarrihi, baik itu bagusnya ataupun jeleknya, itu semuanya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga percaya, harus percaya bahwasanya apapun yang terjadi pada diri kita, khairun wa syarrun, khairihi wa syarrihi, kebaikannya, keburukannya yang terjadi pada kita, itu semuanya tidak bisa lepas dari kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya sudah menjadi kodarnya atau kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani itu semuanya. Minallah, semuanya dari Allah taala, semuanya yang terjadi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat di pertemuan yang kedua ini tentang rukun iman dari kitab Safinatun Najah. Saya akhiri, untuk selanjutnya faslun wa makna la ilaha illallah wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Sunan Ampel, saya suwe, saya sai.